Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat saat suara langkah kaki terdengar menyusuri jalur hutan pinus di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Udara dingin menusuk kulit. Namun Dimas tak berhenti. Ia adalah seorang arkeolog muda dari Bandung, dan pagi itu, ia berjalan seorang diri, hanya ditemani kamera tua dan catatan lusuh dari kakeknya yang telah lama meninggal. Catatan itu berisi peta kasar yang menggambarkan lokasi tersembunyi di lereng utara gunung, tempat yang oleh sebagian orang dianggap hanya mitos. Tapi bagi Dimas, catatan itu adalah kunci menuju sesuatu yang telah ia kejar seumur hidupnya. Bukti nyata bahwa legenda Sangkuriang bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Langkahnya berhenti saat ia menemukan batu besar yang tertutup lumut. Ia berjongkok, menyentuh permukaan batu itu, dan menemukan sesuatu yang tak biasa. Di salah satu sisinya, ada guratan berbentuk melingkar, seperti ukiran tua yang telah aus dimakan waktu. Namun bentuknya mirip dengan simbol yang sering digambarkan dalam cerita rakyat Sunda, lambang matahari dan bulan, yang dipercaya sebagai representasi Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Dimas menarik napas dalam. Ia membuka tas dan mengeluarkan sikat kecil, mulai membersihkan permukaan batu perlahan. Semakin bersih permukaannya, semakin jelas guratan-guratan itu. Bukan hanya satu simbol, ada banyak garis-garis yang membentuk figur manusia dengan tanduk kecil di kepalanya. Sosok itu berdiri di hadapan seorang perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai ke tanah. Mereka seperti terlibat dalam dialog yang membeku dalam batu. Tiba-tiba, dari semak di belakang, terdengar suara ranting patah. Dimas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi suasana berubah. Seolah hutan menahan napas. Ia merasakan sesuatu yang mengawasinya. Dengan hati-hati, ia mengambil kamera dan memotret ukiran batu itu. Tapi ketika ia melihat hasil jepretannya di layar kamera, tubuhnya seketika kaku. Dalam layar itu, di belakang dirinya, tampak bayangan samar seorang lelaki tinggi mengenakan ikat kepala dan pakaian kuno Sunda. Matanya menatap lurus ke arah kamera, tajam dan dingin. Dimas menoleh spontan, tapi tak ada apapun di sana. Hanya desir angin yang menggoyangkan daun pinus. Namun bayangan itu terekam jelas. Dan wajahnya. Wajah itu sangat mirip dengan lukisan Sangkuriang di buku legenda yang selalu dibacakan ibunya semasa kecil. Dimas berjalan cepat menuruni lereng, tapi pikirannya tertinggal di balik bayangan yang terekam di kamera. Napasnya memburu, bukan hanya karena medan yang curam, tapi juga karena dadanya dipenuhi kegelisahan. Ia memutar ulang gambar itu berulang kali, mencoba mencari penjelasan logis, namun hasilnya sama. Wajah itu tetap ada, tegas, menatap. Saat tiba di pondok kecil milik warga yang dijadikannya base camp, Dimas langsung mengunci pintu dari dalam. Ia membuka catatan kakeknya lagi. Di halaman berikutnya, tulisan tangan yang hampir pudar tampak lebih tergesa. Ada kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Jangan percaya yang terlihat di permukaan. Di balik legenda, terkubur perjanjian yang tak boleh dibangkitkan. Dimas menelan ludah. Ia membuka peta yang tergambar di halaman itu. Garis-garis merah mengarah ke sebuah gua tua, yang selama ini ditutup batu besar akibat longsor bertahun-tahun silam. Dalam legenda, gua itu disebut sebagai tempat Dayang Sumbi menyepi setelah menolak cinta Sangkuriang. Namun bagi Dimas, gua itu bisa jadi adalah tempat para leluhur menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kisah larangan cinta. Keesokan paginya, ia kembali naik. Kali ini membawa perlengkapan lengkap, lampu kepala, tali, linggis kecil. Ia mengikuti peta, menyusuri lembah gelap yang ditumbuhi akar-akar besar seperti tangan raksasa yang merayap dari dalam bumi. Setelah 2 jam berjalan, ia sampai di hadapan batu besar yang tertancap miring di lereng curam. Dengan tenaga yang terkuras, Dimas mengayunkan linggisnya berulang kali. Retakan demi retakan muncul, dan akhirnya, celah gelap menganga di hadapannya. Bau lembab dan anyir menyeruak keluar, seperti ruang yang telah lama tak disentuh cahaya. Ia menyalakan lampu kepala, lalu melangkah masuk. Di dalam gua, suhu turun drastis. Dindingnya dipenuhi ukiran yang lebih tua dan lebih kompleks dari yang ia temukan di luar. Ada gambaran manusia raksasa yang mengangkat danau dengan tangannya,
serta sebuah kapal besar yang terbalik di atas gunung. Tapi yang paling mengganggu adalah relief yang memperlihatkan seorang wanita berselimut cahaya, dengan garis wajah yang sangat mirip dengan ibunya sendiri. Dimas terpaku. Ia menyusuri lorong lebih dalam, lalu sampai di sebuah ruangan bundar. Di tengahnya ada altar batu. Di atasnya, terdapat benda berbentuk seperti tanduk kerbau, diikat dengan benang merah dan daun-daun kering yang sudah lapuk. Tanpa sengaja, Dimas menyentuhnya. Suara aneh terdengar, seperti desir angin yang membawa bisikan jauh dari masa lalu. Suara itu bukan berasal dari gua, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Kau sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Langit di luar gua telah berubah warna ketika Dimas akhirnya keluar. Matahari mulai tenggelam di balik puncak Tangkuban Perahu, dan bayangan pepohonan memanjang seperti tangan raksasa yang menyapu tanah. Tapi Dimas tak peduli pada malam yang akan datang. Di dalam ranselnya, ia membawa sesuatu yang lebih berharga dari emas. Segulung naskah tua yang ia temukan di balik altar batu, tersembunyi dalam celah rahasia di dinding gua. Kertasnya bukan seperti daun lontar biasa. Permukaannya kasar namun lentur, berwarna kecoklatan dengan tinta yang masih pekat. Tulisan di atasnya bukan aksara Sunda modern, bahkan bukan aksara Kawi. Dimas belum pernah melihat bentuk huruf seperti itu. Lengkungannya tidak beraturan, dan beberapa bagian tampak seperti lukisan yang bergerak jika dilihat terlalu lama. Di salah satu pojok gulungan, tertera simbol bulan sabit yang digabungkan dengan lingkaran merah. Simbol itu sama persis dengan yang ia lihat pada batu besar di awal penjelajahannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan kebetulan. Naskah ini ditulis untuk mereka yang ditakdirkan menemukannya. Kembali ke base camp, ia menyinari naskah dengan lampu meja. Di baris pertama tertulis jelas dalam bahasa yang nyaris terlupakan, namun masih bisa dikenali oleh Dimas karena ia mempelajari akar bahasa Austronesia. Ia mengeja perlahan, dan makna tiap kata mulai membentuk kalimat yang mengerikan. Dia yang mengetahui asal mula, harus menanggung akibat dari pengulangan. Tangannya gemetar. Ia melanjutkan membaca. Jika darah keturunan wanita cahaya bersatu dengan darah lelaki pembawa kutukan, maka batas antara waktu dan daging akan terangkat. Dimas mematung. Wanita cahaya, lelaki kutukan. Ini bukan sekadar puisi tua. Ini peringatan. Dan yang lebih mengganggu adalah sebuah bagian yang seakan ditulis untuknya. Anak dari jalur darah yang pernah diasingkan akan menemukan kembali jalan terlarang. Ia membawa tanda di mata kiri, dan tak akan sadar siapa dirinya sampai semuanya terlambat. Dimas perlahan menyentuh pelipis kirinya. Sejak kecil, ia memiliki tanda lahir kecil di dekat mata kirinya, dan tak pernah menganggapnya lebih dari sekadar kebetulan. Tapi kini, tanda itu terasa seperti stempel takdir yang disegel oleh waktu. Tiba-tiba, lampu meja berkedip lalu padam. Seluruh pondok mendadak gelap. Dimas mengambil senter, tapi sebelum sempat menyalakannya, suara langkah kaki terdengar di luar. Perlahan, pasti, menuju pintunya, lalu berhenti tepat di depan. Dimas menahan napas. Tak ada ketukan, tak ada suara. Tapi entah kenapa, ia merasa seseorang berdiri di balik pintu itu, menatap lurus ke arahnya dari luar. Dan orang itu tahu apa yang baru saja ia baca. Pintu pondok tak pernah terbuka malam itu. Tapi sejak kejadian itu, Dimas tahu, ia sedang diawasi. Esok paginya, ia mendapati jejak kaki basah di depan pintunya. Namun yang membuat darahnya membeku adalah bentuknya. Bukan kaki manusia biasa. Jejak itu terlalu besar, dengan jari-jari yang panjang dan terpisah, seperti milik makhluk yang tak lagi hidup di zaman ini. Dimas tak berani kembali ke gua. Sebagai gantinya, ia pergi ke perpustakaan daerah Bandung, tempat yang pernah menyimpan manuskrip-manuskrip tua sebelum banyak dari koleksinya dipindahkan ke Jakarta. Ia masuk ke ruang referensi tertutup dan memohon akses pada penjaga tua yang mengenalnya sejak kuliah. Dengan tatapan berat, lelaki itu mengangguk dan menyerahkan satu bundel berdebu bertuliskan Kronik Gunung-Gunung Purba. Di dalamnya, Dimas menemukan sesuatu yang membuat naskah dari gua tadi terasa lebih nyata.
Sebuah catatan dari tahun 1887 ditulis oleh seorang peneliti Belanda bernama M. van Doorn. Ia menyebutkan pertemuannya dengan warga dusun Cipada yang menceritakan kisah kuno mengenai anak dayang Sumbi yang tidak lahir secara wajar, melainkan muncul dari cahaya yang membelah langit saat hujan badai terjadi. Anak itu tumbuh cepat dan memiliki kekuatan besar, namun emosinya meledak-ledak. Ia dikucilkan, lalu menghilang ke dalam hutan setelah menolak perintah ibunya. Namun yang membuat Dimas nyaris menjatuhkan buku itu adalah kalimat di akhir catatan. Penduduk bersumpah bahwa jika anak itu kembali dalam wujud baru, tanda di dekat mata kirinya akan menjadi pertanda kehancuran akan dimulai kembali. Dimas terduduk di lantai. Nafasnya tak beraturan. Apakah mungkin legenda ini bukan hanya kisah moral, tapi sejarah yang benar-benar pernah terjadi? Apakah mungkin garis keturunan itu belum pernah benar-benar punah? Tepat saat pikirannya melayang terlalu jauh, telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu menjawab, tapi jemarinya bergerak lebih cepat dari logikanya. Siapa ini? Suara di ujung sana terdengar berat, nyaris seperti gumaman yang keluar dari dalam air. Kau sudah membuka jalan yang seharusnya tertutup. Waktu akan memelintir tubuhmu, dan bayangan masa lalu akan mencarimu. Klik. Sambungan terputus. Dimas berdiri perlahan, menoleh ke arah jendela perpustakaan. Di kejauhan, di antara lalu lalang manusia dan kendaraan, ia melihat sosok pria mengenakan ikat kepala tua Sunda berdiri di tengah trotoar. Wajahnya tak asing. Tatapannya masih sama seperti dalam foto di kameranya. Namun kini, pria itu tersenyum. Hujan turun deras malam itu. Dimas duduk membeku di dalam kamar penginapannya yang sempit. Matanya tertuju pada layar laptop yang menampilkan puluhan potongan foto ukiran gua, naskah tua, dan catatan-catatan berbahasa aneh. Semuanya membentuk pola yang belum bisa ia pecahkan. Tapi satu hal yang ia yakini kini, dengan rasa takut yang tumbuh diam-diam, ia bukan sekadar peneliti yang menemukan legenda. Ia bagian dari legenda itu sendiri. Ia menutup laptop perlahan, lalu menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Di bawah mata kirinya, tanda itu masih ada, seperti bercak hitam samar yang tak pernah ia anggap istimewa. Tapi kini, tanda itu terasa seperti kunci dari sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang telah tertidur selama berabad-abad dan menunggu untuk bangkit kembali. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan. Sebuah pesan masuk, tanpa nama pengirim. Buka pintu. Kau tak bisa lari dari siapa dirimu sebenarnya. Dimas berdiri. Ia melangkah perlahan ke arah pintu. Tapi belum sempat ia menyentuh gagangnya, ketukan pelan terdengar. 3 kali. Teratur. 6. Seperti seseorang yang tahu bahwa ia tak perlu mengetuk keras untuk membuat jantung Dimas berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam. Tangan gemetar. Lalu membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang masuk menyusup ke dalam ruangan. Namun tepat di lantai, sebuah benda kecil tergeletak. Sebuah ukiran kayu yang sangat tua, berbentuk kepala rusa, dengan satu mata terbuat dari batu merah menyala. Di bagian belakangnya, tertulis sesuatu dalam aksara yang lagi-lagi tak ia kenal. Namun anehnya, Dimas bisa membacanya. Entah bagaimana, seolah tulisan itu berbicara langsung ke pikirannya. Waktu telah menyatu. Kau tak bisa mengingkari darahmu. Saat Dimas mengangkat ukiran itu, bayangan samar muncul di dinding kamarnya. Seperti lukisan yang terbentuk dari cahaya dan asap, memperlihatkan siluet 2 sosok. Seorang wanita berjubah putih, berdiri di tepi danau, dan seorang lelaki dengan ikat kepala, berdiri di atas perahu besar. Keduanya saling menatap, bukan dengan cinta, tapi dengan ketakutan. Bayangan itu menghilang dalam sekejap. Dimas duduk perlahan di lantai. Nafasnya pendek. Semua yang ia yakini runtuh satu demi satu. Mitos, sejarah, darah, takdir, semuanya berpilin jadi satu. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Bila Sang Kuryang memang pernah hidup, maka siapakah dirinya sekarang? Langit pagi tampak ganjil di desa Cipada.
Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan hembusan angin membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang lebih tua, seperti kayu lapuk yang baru saja dibuka dari peti mati sejarah. Dimas kembali ke lokasi gua dengan langkah cepat. Ia membawa ukiran kepala rusa yang diterimanya malam sebelumnya, serta naskah kuno yang sudah ia salin dengan hati-hati. Tapi bukan itu yang membuatnya tergesa-gesa. Di mimpinya tadi malam, ia melihat gambaran jelas, sebuah perahu raksasa yang terkubur di perut gunung, tertidur dalam tubuh tangkuban perahu. Dan yang lebih mengerikan, ia mendengar suara yang memanggilnya dari dasar tanah, menyuruhnya untuk menyelesaikan yang belum selesai. Sesampainya di kaki gunung, ia bertemu kembali dengan Mang Ujang, penjaga hutan yang pernah mengantarnya ke gua. Wajah Mang Ujang pucat, dan matanya menatap Dimas dengan ketakutan nyata. "Kau seharusnya tidak kembali," ucapnya perlahan. "Tapi saya harus. Saya lihat sesuatu. Saya tahu ada yang belum selesai di sini," jawab Dimas. Mang Ujang menatap langit, lalu menggigit bibirnya. "Dulu, pernah ada orang yang bilang seperti itu juga. Waktu zaman Belanda. Ia hilang. Tidak pernah ditemukan lagi. Hanya ukiran ini yang tertinggal." Dari dalam kantong kecil di pinggangnya, Mang Ujang mengeluarkan ukiran kayu serupa milik Dimas. Kepala rusa, dengan mata batu merah. Tapi ukiran milik Mang Ujang retak di bagian bawah, seolah tak kuat menahan beban sejarah yang dikandungnya. "Kalian sama," bisik Mang Ujang. "Sama seperti dia." Tanpa banyak bicara, mereka masuk ke hutan menuju celah gua, lalu menuruni jalur sempit menuju ruangan tempat altar batu berada. Namun kali ini, altar itu telah berubah. Batu besar yang dulunya diam, kini memancarkan cahaya samar merah dari retakannya. Dan dari balik dinding batu, suara ketukan perlahan terdengar. Tok, tok, tok. Dimas melangkah maju, dan saat ia mendekat, retakan di batu altar terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan permukaan kayu di baliknya. Sebuah lengkungan besar, terlalu besar untuk sekadar peti, terlalu melengkung untuk dianggap alami. "Perahu," gumamnya. "Sebuah perahu raksasa, terperangkap dalam perut gunung." Ukiran-ukiran tua di dinding menunjukkan gambaran pembangunan perahu oleh tangan manusia, dibantu oleh makhluk-makhluk yang tak jelas bentuknya. Namun gambaran itu terputus. Perahu tak pernah selesai. Dan tepat di akhir ukiran itu, seorang lelaki berdiri memegang kapak besar, dengan mata kiri yang bersinar merah. Dimas menatap ukiran itu lama, lalu menyentuh batu retak di altar. Saat tangannya menyentuh kayu tua yang terkurung di dalamnya, suara terdengar di kepalanya. "Lengkapi perahumu, maka kau akan mengerti siapa dirimu." Tubuh Dimas terhuyung, namun sebelum ia jatuh, Mang Ujang menangkap bahunya. "Kau harus berhenti, Dimas." Tapi Dimas menoleh dengan sorot mata yang tak lagi sama. "Aku harus menyelesaikannya." Pagi yang dingin berubah kelabu saat kabut menebal di sekitar tangkuban perahu. Tanah terasa lebih berat ketika Dimas melangkah kembali ke celah gua, membawa peralatan sederhana dan selembar cetakan ukiran dari altar tua. Mang Ujang menolak ikut. Wajah lelaki tua itu menyiratkan ketakutan yang tak mampu lagi ia sembunyikan. "Kalau kau lanjut, tak akan ada jalan kembali," bisiknya sebelum pergi meninggalkan Dimas sendirian. Namun Dimas tak goyah. Suara-suara dalam mimpinya makin lantang, seolah setiap malam ada yang membisikkan petunjuk baru. Ia mulai menggambar ulang pola-pola dari ukiran gua, menyusunnya dalam bentuk seperti cetak biru raksasa. Sebuah perahu, tapi bukan perahu biasa. Ada bagian-bagian yang tak lazim, lambung bersusun dua, ruang tengah dengan 7 pilar melingkar, dan di bagian haluan, lubang kosong seperti tempat mata batu. Mata batu merah. Dimas mengambil ukiran kepala rusa dari tasnya. Saat ia menempatkan mata batu merah ke lubang itu, getaran kecil muncul di udara. Dinding gua seperti bernafas perlahan, dan suara dari bawah tanah mulai terdengar. Duk, 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 seperti jantung yang berdetak. Seakan gunung itu hidup, atau lebih tepatnya, sedang terbangun. Saat itu juga, lantai gua di bawah altar retak sedikit demi sedikit,
membuka jalur tangga batu menuju kedalaman yang lebih gelap. Tanpa pikir panjang, Dimas mengambil senter dan menuruni tangga itu, meninggalkan cahaya siang di belakangnya. Setiap langkah menurunkannya lebih dalam ke masa lalu yang tak dicatat sejarah. Dinding batu kini dipenuhi lukisan bayangan. Lelaki berjubah hitam, perempuan dengan mahkota tanduk rusa, dan siluet perahu besar yang menembus awan. Dan di ujung lorong gelap itu, ia melihatnya. Sebuah ruangan batu raksasa, kosong dan sunyi. Tapi di tengahnya berdiri sebuah tiang kayu menjulang tinggi, setengah membusuk, setengah utuh. Tiang layar, perahu itu nyata, terkubur, dingin, dan belum selesai. Namun saat Dimas menyentuh tiang itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Udara di sekelilingnya berubah. Angin berhenti. Waktu membeku. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang lelaki. Tinggi, mengenakan ikat kepala, dan tubuhnya berselimut kulit kayu. Mata kirinya bersinar merah. Akhirnya, kata lelaki itu, suaranya serak namun jelas. Waktumu telah tiba. Dimas mundur. Jantungnya berdentam. Tapi lelaki itu tidak bergerak. Ia hanya mengangkat tangan, memperlihatkan ukiran yang identik dengan milik Dimas. Kita tak pernah selesai membangunnya. Dan sekarang, kau harus menebusnya. Lelaki itu menghilang. Ruangan menjadi gelap kembali. Tapi sesuatu dalam diri Dimas telah berubah. Bukan hanya rasa penasaran, tapi keyakinan bahwa masa lalu belum mati. Dan bahwa ia bukan hanya pewaris legenda. Ia adalah bagian dari kutukannya. Malam menyelimuti tangkuban perahu dengan keheningan pekat. Tak ada suara burung, tak ada desir daun. Di kedalaman gua, Dimas duduk bersandar di batu dingin. Napasnya berat, pikirannya mengguncang seperti ombak di laut lepas. Apa yang ia alami tak lagi bisa dijelaskan dengan logika ilmiah. Ia telah melihat perahu yang tak selesai. Ia telah berbicara dengan bayangan masa lalu. Dan ia telah menyentuh inti dari sebuah legenda yang selama ini dianggap hanya dongeng. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa lebih dekat dari sebelumnya dengan kebenaran. Dimas membuka kembali naskah kuno yang ia salin. Di halaman terakhir, ia menemukan catatan yang samar, ditulis dengan tinta merah tua. Bukan dari buku asli, tapi dari seseorang yang pernah memegangnya sebelum dia. Tulisan itu berkata, yang ditinggalkan bukan hanya batu dan kayu, tapi juga amanat untuk mengenali siapa dirimu. Selama ini, legenda Sangkuriang dianggap hanya sebagai kisah tentang anak durhaka, tentang cinta terlarang antara ibu dan anak, dan tentang murka yang membentuk gunung. Tapi Dimas mulai melihat lebih dari itu, bahwa di balik lapisan mitos, tersimpan pesan yang lebih dalam. Tentang warisan yang gagal dituntaskan. Tentang sejarah yang dikubur, bukan karena dilupakan, tapi karena terlalu besar untuk diterima. Dan tentang manusia yang terus mencari jawaban, meski harus kehilangan akal sehatnya sendiri. Dimas akhirnya meninggalkan gua di pagi buta. Udara gunung masih pekat oleh kabut, namun langkahnya lebih tenang. Ia tahu bahwa kebenaran bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengertian. Legenda Sangkuriang mungkin tak sepenuhnya fakta, tapi juga tak sepenuhnya fiksi. Ia adalah cermin yang memantulkan luka masa lalu dan harapan masa depan. Dan hikmah dari semua itu, diam-diam mengendap dalam hati Dimas. Bahwa kadang, kita harus menelusuri gelapnya masa lalu, untuk mengerti terang yang sebenarnya kita warisi. Dan bahwa setiap anak bangsa memikul tugas yang tak terlihat, menyambung sejarah yang tak selesai, agar tidak terputus di tangan kita.